Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Zawa Ariza Artamevia. Nah, pada video kali ini kita bakalan belajar bersama tentang sejarah kebudayaan Islam. Di mana pada materi kali ini yang akan kita bahas itu mengenai akulturasi budaya Islam di Nusantara. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita beralih ke video selanjutnya yuk. Nah, langsung masuk ke materi ini mengenai tradisi Islam di Nusantara. Nah, pada pembelajaran kali ini, kompetensi awal yang diharapkan itu peserta didik diharapkan mampu memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara serta menceritakan sejarah tradisi Islam di Nusantara. Nah, untuk kriteria ketercapaian belajarnya, peserta didik itu harus mampu menjelaskan tradisi Nusantara dan juga akulturasi budaya Islam yang ada di Nusantara. Nah, namun untuk materinya kali ini kita bakal membahas tentang akulturasi budaya Islam. Nah, siapa di sini yang tahu apa itu akulturasi budaya Islam? Oke, kita simak penjelasan di video kali ini bareng-bareng ya. Yang pertama itu ada tentang pengertian akulturasi, di mana akulturasi merupakan proses percampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan unsur kebudayaan yang lainnya itu yang baru, tanpa harus meninggalkan ciri khas salah satu kebudayaan. Jadi, akulturasi ini hanya menambahkan kebudayaan baru saja, tidak menghilangkan yang lainnya, tidak menghapuskan ciri khas yang lainnya. Itu yang dinamakan dengan akulturasi. Nah, di kata akulturasi budaya Islam itu yang bakal dibahas kedua mengenai budaya Islam. Budaya Islam sendiri itu terbagi menjadi dua kata, budaya dan juga Islam. Nah, yang dimaksud dengan budaya adalah segala bentuk cipta, rasa, dan juga karsa yang berasal dari masyarakat serta berkembang dalam masyarakat tersebut. Biasanya budaya itu menyimpan nilai-nilai estetika atau nilai-nilai yang lain tersendiri yang tidak dapat dihilangkan atau dihindarkan. Nah, kalau pengertiannya seperti itu, disandingkan dengan kata Islam akan menjadi susunan kata budaya Islam, yaitu diartikan sebagai segala bentuk cipta, rasa, dan juga karsa yang berasal dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, yang mana budaya tadi sudah mendapatkan pengaruh dari nilai-nilai keislaman. Begitu. Nah, di Indonesia itu sendiri, budaya pada dasarnya sudah berkembang sebelum agama Islam itu berkembang di Indonesia. Tapi pada zaman dahulu, budaya atau biasanya dikenal dengan kata tradisi, pada masa itu lebih sering digunakan sebagai metode dakwah oleh para ulama di zamannya, karena penggunaan metode menggunakan budaya itu diharapkan supaya masyarakat Nusantara dapat menerima Islam tanpa merasa kehilangan adat istiadat yang sudah mereka anut sejak zaman nenek moyang mereka. Nah, dari penggunaan budaya sebagai media dakwah tadi, itu dapat dikatakan sebagai salah satu cikal bakal munculnya akulturasi budaya Islam yang tersebar di penjuru Nusantara. Jadi awal mulanya berasal dari metode dakwah yang tadi. Nah, dari hal tersebut, ada nggak sih prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan pada saat menciptakan budaya baru? Nah, yang selanjutnya di sini itu terdapat 3 macam prinsip yang perlu diperhatikan oleh setiap orang apabila ia hendak menciptakan budaya yang baru. Pertama, itu tidak boleh melanggar ketentuan hukum halal haram. Jadi kalau misalkan budaya yang bakal diciptakan itu sekiranya dilarang agama haram hukumnya, maka itu dilarang. Yang kedua, budaya itu harus mendatangkan kebaikan dan tidak menimbulkan kerusakan atau kemudorotan. Jadi misalkan kalau misalkan menciptakan budaya baru itu bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Lalu prinsip yang ketiga itu sesuai dengan prinsip al-wala. Artinya itu cinta kepada Allah dan apa saja yang dicintai oleh Allah. Terus prinsip yang lain harus sesuai dengan al-bara atau terlepas dari apa yang dibenci Allah. Sebagai contoh di sini, Allah itu kan menyukai yang indah-indah ya. Nah, jadi kalau bisa pada saat menciptakan budaya baru perlu diperhatikan prinsip yang tadi, di mana Allah menyukai prinsip keindahan. Makanya budaya-budaya yang
memiliki nilai-nilai Islam di dalamnya, pada kebiasaannya itu selalu menyimpan nilai estetika keindahan di dalamnya. Nah, jadi sudah jelas kan apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya Islam? Jelas, oke. Kalau sudah jelas, sekarang coba kita mengklasifikasikan beberapa budaya yang nantinya bakal ditampilkan. Kalian harus bisa membedakan mana yang termasuk akulturasi budaya Islam dan mana yang bukan termasuk akulturasi budaya Islam. Nah, untuk linknya bisa diakses yang digambar ya. Oke, mari kita jawab bersama-sama. Start. Nah, gambar yang pertama itu ada gambar mengenai halal bihalal. Kemudian ada flip yang kedua, itu ada gambar beberapa buku. Kira-kira yang mana gambar yang menunjukkan akulturasi budaya Islam? Klik centang ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada wayang. Di flip yang selanjutnya ada anak siswa sedang mencoret-coret dinding. Yang mana yang menunjukkan akulturasi budaya Islam? Iya. Oke, next itu ada gambar. Next yang selanjutnya itu ada gambar hati. Kemudian yang flip di baliknya ada kaligrafi. Coba pilih yang mana? Selanjutnya ada gambar anak-anak naik motor. Di flip sebaliknya ada sekumpulan masyarakat sedang tumpengan. Nah, mana yang termasuk akulturasi budaya Islam? Dijawab ya. Sudah selesai. Oke. Kalau gitu coba kita lihat yang mana jawabannya. Bisa teman-teman cek ya, kira-kira jawaban teman-teman betul atau salah. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau misalkan belum sempat diakses bersama tadi, kawan-kawan nanti bisa mengaksesnya sendiri ya di link yang tadi sudah tertera. Nah, selanjutnya materi kita sudah selesai nih. Kemudian Zahwa pamit undur diri. Untuk itu sebelumnya nanti bisa dikasih umpan balik bagaimana bisa kita terima kritik dan sarannya. Kalau begitu, kurang lebihnya Zahwa mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.